Seorang perempuan di Jakarta Barat diserang oleh pria dan dianiaya hingga tewas di depan apartemennya. Motif pembunuhan ini, saudara, masih didalami oleh polisi. Selain di Jakarta, di Sleman, Yogyakarta, juga ditemukan kasus meninggalnya seorang perempuan di kamar indekos. Penyebab kematiannya masih menunggu hasil otopsi lantaran tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Seorang perempuan dilaporkan diserang dan dianiaya hingga meninggal dunia oleh seorang pria di lobi apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan saksi sementara, korban yang saat itu baru keluar dari apartemennya secara tiba-tiba diserang oleh seorang pria dengan menggunakan senjata tajam dari arah belakang. Korban mengalami luka di bagian leher dan langsung meninggal di lokasi kejadian. Pelaku sempat melarikan diri, namun langsung berhasil ditangkap oleh petugas keamanan apartemen dan warga. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku masih didalami, lantaran keterangan pelaku masih sering berubah-ubah. Untuk motif ini masih kita dalami, ya, karena untuk pada saat di TKP pun dan saat pendalaman sampai saat ini pun tidak ditemukannya ada barang dari korban yang hilang. Ya, jadi ini mungkin murni memang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pasal 338 KUHP. Tapi kita masih ingin mendalami lagi motifnya apa ya, yang membuat pelaku ini sehingga melakukan tindak pidana atau perbuatan kriminal ini. Antara korban dengan pelaku tidak mengenal. Ya, tapi ini tentunya kita harus tetap mendalami, ya, baik itu motif, kemudian apakah memang ada hubungan kekerabatan atau mungkin korban saling mengenal, ya ini kita harus pastikan kembali berdasarkan fakta. Sementara di Sleman, Yogyakarta, seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh pemilik indekos yang curiga karena korban tak berangkat kerja. Saat dibuka pintu kamarnya, korban ditemukan telah meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan awal di lokasi penemuan jenazah, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban. Selain itu, polisi juga menyebut tidak ada barang milik korban yang hilang. Ya, namun identifikasi awal dari olah TKP tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Terus kemudian dari jenazah yang kita temukan pun tidak. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diotopsi. Dari informasi pihak keluarga, korban selama ini dalam kondisi sehat. Bahkan menurut rencana, bulan depan akan melangsungkan pernikahan. Tim Liputan, Kompas TV.